Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu 3 Oktober 2021, kita bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus secara online atau daring. Untuk sementara waktu, Majelis Jemaat tidak melayankan Perjamuan Kudus di rumah atau di rumah sakit bagi anggota SIDI yang sudah lanjut usia atau yang sedang sakit. Kece mendengar. Wadah bagi jemaat GKI Kelapa Cengkir untuk menyampaikan pokok doa, ungkapan syukur, saran dan masukan sebagai bentuk keterlibatan saudara sekalian dalam pengembangan gereja. Silakan mengakses link bit.ly/kece mendengar untuk menuliskan hal yang ingin didoakan atau disyukuri maupun berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 19 September 2021, dilayani oleh Pendeta Winer Pananjaya dengan tema Menyambut dan Bukan Disambut. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Shalom saudaraku yang terkasih.
Bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini kita memasuki di minggu yang ketiga di bulan September dengan tema menyambut dan bukan disambut. Sejauh apa kita punya kecenderungan lebih senang disambut atau kita lebih senang untuk menyambut? Nas pembuka Yakobus pasal yang ketiga ayat 16 hingga yang ke-18. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Mari saat ini dengan kerendahan hati kita datang untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, seringkali kami takabur di saat kami merasa lebih tinggi dan menyombongkan diri kami. Kami mau mengaku di hadapan-Mu Tuhan di saat kami punya kecenderungan juga untuk merendahkan sesama kami dan mengabaikan sesama kami. Kami merasa lebih baik, kami merasa paling baik dan mungkin paling benar. Dan segala kesombongan-kesombongan yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Mari saudaraku kita akui di hadapan Tuhan. Bapa, kami sadar kesombongan-kesombongan yang kami lakukan bisa merusak relasi kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau pun tidak menyukai setiap tingkah laku kami yang merendahkan sesama kami. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa lebih rendah hati. Kami mau belajar untuk bisa lebih menerima sesama kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang mengerti setiap tingkah laku perbuatan hidup kami. Dan kami percaya juga Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Didik kami selalu Tuhan dan arahkan kami jangan sampai perbuatan kami, tingkah laku kami merendahkan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pengakuan dosa kami. Amin.
Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Yesaya 44 ayat 21b hingga 22 demikian. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati dan diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus yang menuntun kami, supaya firman yang kami dengar dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat berjalan seturut dengan visi dan misi-Mu Tuhan, terlebih di saat kami mengikuti, membaca kisah pelayanan-Mu Tuhan di dunia ini. Biarlah kami pun dapat belajar untuk mengikuti, meneladani Engkau Tuhan di tengah kehidupan kami di dunia ini juga. Maka saat ini kami memohon supaya firman yang kami dengar ini dapat benar-benar meresap di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 hingga yang ke-37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam,
Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom, saudaraku yang terkasih. Bicara soal menyambut dan disambut. Awal September lalu, kita mendengar sebuah kabar bagaimana pelaku pelecehan seksual terhadap remaja yang berinisial SC bebas keluar dari penjara, dan menariknya adalah disambut bak raja, bak pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Bahkan naik mobil mewah Porsche sambil berdiri melambaikan tangan, lalu dikalungin kalung kembang, dan kemeriahan ada di sana. Lalu juga media massa yang meliput sedemikian rupa. Tak ketinggalan acara-acara TV nasional juga mungkin berebut ingin menjadikan SJ bintang tamu karena sudah bebas dan lagi viral, lagi hot-hotnya sekarang ini. Tapi menariknya, saudaraku, sambutan itu tidak berlangsung lama. Apakah netizen masyarakat Indonesia juga menyambut dengan gegap gempita? Ternyata tidak. Justru kebalikannya. Justru stasiun-stasiun TV yang mau menjadikan bintang tamu mendapatkan kecaman yang kuat dari netizen hingga akhirnya membatalkan dan meminta maaf kepada masyarakat. Bahkan ada sobat dari SJ yang juga menyambut, juga mendapatkan kecaman dari netizen. Saat sambutan itu diupload di media sosialnya, netizen langsung mengecam dan meminta maaf juga pada akhirnya. Tak ketinggalan ketua KPI pun sempat mengutarakan bahwa SJ bisa mengedukasi, langsung diserang habis-habisan. Dan sekali lagi KPI minta maaf. Dan kita lihat ya, budaya ini juga mulai muncul. Dari situ juga saya belajar satu kata, saudaraku, yaitu glorifikasi. Sesuatu yang akhirnya dipermuliakan, dilebih-lebihkan, diselebrasikan sedemikian rupa, padahal mungkin seharusnya ya tidak perlu seheboh itu. Mungkin biasa saja. Tapi lalu muncul yang namanya glorifikasi, seolah-olah menyanjung seseorang ya secara berlebih. Ini menarik. Karena ternyata perilaku ini juga ada di dalam para murid, saudaraku. Bagaimana para murid juga melakukan glorifikasi terhadap Yesus yang walaupun sebetulnya saat itu Yesus memang dalam posisi menunjukkan kemuliaannya. Dan kita mengenal momen itu sebagai transfigurasi. Di mana letak glorifikasi dari para murid? Para murid ingin mendirikan tenda, ingin stay lebih lama, menyambut kemuliaan Yesus dengan sedemikian rupa. Namun sebetulnya apakah Yesus mau dan senang disambut seperti itu? Nampaknya tidak. Karena kalau kita mengikuti bagian perikop ini, kita akan melihat, saudaraku, bagaimana Yesus tidak lama
Momen transfigurasi itu terjadi, lalu segera turun dan melayani kembali. Bahkan di dalam teks kita di Markus 9 ini, Yesus memberitakan kedua kalinya berita penderitaannya. Namun kita lihat dampak dari glorifikasi yang dilakukan para murid dan genggam gembita yang dialami oleh para murid berdampak juga. Akhirnya mereka membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Sehingga saat Yesus memberitakan berita penderitaan bahwa dia akan menderita dan mati, seolah-olah para murid tidak mempedulikan pemberitahuan itu. Para murid cuek terhadap pemberitahuan itu. Bahkan di dalam teks kita dikatakan bagaimana mereka tidak mengerti perkataan Yesus. Itu menunjukkan mereka sedang fokus dengan yang lain. Mereka tidak memperhatikan yang sama dan sudah memandang Yesus secara berlebihan. Sudah mengglorifikasi Yesus. Bahkan mengabaikan semua misi, tujuan, dan panggilan Yesus untuk ada di dunia. Nah, kita melihat bagaimana upaya menyambut dan disambut ini. Yesus nampaknya tidak terlalu senang disambut. Kita mungkin senang disambut, digelar karpet merah, orang menghargai kita, memuja, memuji kita. Sebagai manusia, jujur, mungkin kita katakan, ya, kita senang. Mungkin manusia juga haus akan yang namanya disambut oleh orang lain juga. Dipuja dan dipuji oleh orang lain. Tak bisa dipungkiri. Itu bagian dari kemanusiaan atau mungkin ego kita juga. Kita melihat bagaimana juga Yesus memberikan contoh secara konkret bahwa sebetulnya bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Dan ini rada ironis. Di saat Yesus berusaha merendahkan dirinya, para murid sedang ribut untuk memenuhi hasrat diri dan meninggikan diri mereka. Ironis. Yesus memberitakan sesuatu yang penting, namun itu semua tenggelam oleh hasrat keegoisan pribadi para murid. Kita bukankah juga terkadang lebih suka kalau hal-hal yang ajaib, yang mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita? Kalau bicara penderitaan mah nanti dulu, kalau bisa jangan sampailah kita mengalami penderitaan. Kita mungkin adalah gambaran para murid juga. Di saat kita lebih suka hal-hal yang fantastis, supranatural, yang wow. Dan pengennya kita juga mengalami kemuliaan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ada yang mencari gereja mana yang punya mujizat yang wow. Kita cari. Tapi saat bicara realita bahwa mengikut Yesus harus memikul salib. Mengikut Yesus juga mengalami masa-masa susah, penderitaan, oh nanti dulu. Saya pilih mendengar sesuatu yang fantastis dari firman Tuhan daripada yang biasa dan penuh dengan penderitaan. Barangkali disitulah kita lebih suka untuk disambut. Barangkali disitulah kita lebih memilih. Fokusnya bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada diri kita sendiri. Namun Yesus memberikan pelajaran yang sangat baik sekali bagi para murid dan bagi kita hari ini. Yesus memberikan contoh yang menurut saya sangatlah konkret. Anak kecil dipanggil, lalu didekap oleh Yesus, dipeluk oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut anak ini, dia juga menyambut aku. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan peragaan yang sederhana itu?
menurut saya contoh Yesus ini bukanlah sekedar simbol, tapi adalah contoh yang benar-benar konkret. Kenapa? Anak kecil mengalami diskriminasi. Dalam budaya Yahudi yang dihitung adalah laki-laki dewasa. Sedangkan anak-anak tidak dihitung. 5.000 orang misalnya, Yesus memberi makan 5.000 orang, yang dihitung hanyalah laki-laki dewasa. Perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Mereka adalah kelompok yang termasuk marginal. Kelompok yang disisihkan sebetulnya oleh masyarakat Yahudi yang sangat patriarkal. Maka Yesus memberikan teladan bagaimana konsep sebetulnya kerajaan Allah yang sebenarnya, yang seharusnya dilayani oleh para murid, dan para murid berjuang di situ, adalah kerajaan Allah untuk semua orang, untuk mereka yang tersisihkan, untuk mereka yang mengalami tekanan, diskriminasi, dan disingkirkan oleh masyarakat. Maka Yesus mengatakan, yang terdahulu akan menjadi belakangan, sedangkan yang belakangan akan menjadi terdepan. Maka Yesus tidak bicara soal kemuliaan saja. Yesus justru membalik itu semua, dan saya suka dengan istilah Yesus hadir untuk membalikkan kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu penuh dengan kemuliaan. Raja di kerajaan dunia penuh dengan kekayaan dan kuasa, dan itu terlihat dari jubahnya, mahkota yang dikenakan. Yesus sebaliknya mati di atas kayu salib. Seorang raja yang sebenarnya, Mesias yang sebenarnya, malah mati di atas kayu salib. Kebalikan kan, saudaraku? Dan begitulah yang diwujudkan oleh Yesus. Raja yang harusnya dimuliakan malah mengalami penderitaan. Namun kerajaan Allah seperti itulah yang akhirnya mewujudkan damai dan keadilan, kesetaraan di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Yesus mengeduket para murid dan mengajarkan kepada kita, yuk kita menyambut. Tidak hanya fokus dan memikirkan berangan-angan bagaimana kita disambut, tapi bagaimana kita juga menyambut saudara kita, sesama kita manusia yang selama ini mengalami diskriminasi. Dan mari kita berangkat dari contohnya Yesus. Apakah kita sudah menyambut anggota keluarga kita yang terkecil, yang paling muda? Di tengah-tengah work from home pandemi ini, meskipun kita di rumah, belum tentu hati pikiran kita ada di rumah. Mungkin justru lebih sibuk di pekerjaan kita dengan Zoom yang bertubi-tubi dan melelahkan itu. Sehingga di saat anak kita mungkin selesai sekolah atau sebelum sekolah, lalu meminta perhatian kita mungkin mengabaikannya. Papa mau kerja, papa sibuk. Kita tidak memberikan waktu, tidak menyambut anak kita sendiri, anggota keluarga kita yang terkecil, di saat dia membutuhkan perhatian dan cintanya. Saudaraku, anak usia 1 hingga 5 tahun sangat membutuhkan yang namanya interaksi dan juga relasi kita, orang tua dan anak, dan interaksi, bagaimana kita bermain, bagaimana kita ngobrol. Itu sangat menentukan masa depannya. Apakah anak ini akan menjadi anak yang percaya diri, anak yang dewasa dan tenang, mandiri, atau anak yang menjadi krisis kepercayaan diri. Dia merasakan anxiety, kepanikan, kecemasan, insecurity di saat dia nggak tenang, nggak merasa pede dengan dirinya. Itu ditentukan loh dengan bagaimana kita berinteraksi, berelasi, dan bermain dengan anak kita. Dan ternyata hal sederhana seperti ciluk bah
itu bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi anak kita. Itu hal yang satu contoh yang sepele, yang kalau kita mau perhatikan dengan baik kebutuhan anak kita, itu akan sangat menentukan masa depannya. Dan menurut saya nggak ada kata terlambat kalau kita mau memperbaiki relasi kita sebagai orang tua dengan anak kita untuk lebih memperhatikan. Mungkin di saat kita mau kerja, kita ngomong dulu kepada anak kita. Di saat dia pengen main, kita mungkin dampingi sebentar, lalu kita katakan, "Papa sebentar lagi kerja ya." Nah, mungkin kata-kata itu lebih membantu si anak untuk juga memahami orang tuanya yang akan bekerja daripada kita langsung tolak mentah. Jangan deket-deket, sana pergi, keluar. Papa mau kerja. Dan berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang selama ini tidak kita perhatikan. Kita tidak menyambut orang-orang di sekitar kita. Di Indonesia sendiri, berapa banyak kelompok masyarakat yang diabaikan oleh gereja. Gereja seolah-olah menjadi tempat bagi orang-orang yang sempurna. Teman-teman transgender misalnya yang dalam bahasa kasarnya sering kita sebut waria. Kemarin pemuda GKI Kelapa Cengkir dalam kopdarnya kita membahas bagaimana kehidupan transgender dan menghadirkan transgender secara langsung untuk ngobrol bareng kita dan membagikan pengalamannya. Pergumulan yang paling susah yang dialami oleh transgender salah satunya adalah beribadah. Dan termasuk berelasi di tengah masyarakat. Kenapa? Karena mereka visualnya kelihatan. Secara visual, mereka kelihatan kalau transgender. Laki-laki, tapi berpakaian perempuan, bahkan fisiknya mulai berubah juga, harus dioperasi menjadi perempuan. Dan terkadang masyarakat dalam tanda kutip jijik, menyingkirkan, berpaling, pergi dari teman-teman transgender. Pertanyaannya, gereja nyambut nggak ya? Kalau misalnya di dalam ibadah kita ke depan onsite, lalu ada transgender yang hadir, duduk di tengah-tengah kita, apakah kita akan menyambutnya? Apakah kita akan menerima dia untuk beribadah bersama-sama dengan kita? Dan itu baru satu kelompok, saudaraku. Masih banyak sekali bagian-bagian dari masyarakat kita Indonesia ini. Dan kita sebagai gereja orang Kristen punya kecenderungan untuk menyingkirkan. Tidak menganggap bahwa mereka adalah manusia dan sama-sama ciptaan Tuhan. Maka kalau kita bicara menyambut, jangan hanya sebatas di depan kita mengatakan dan menyalami selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tapi juga mari kita menerima keberadaan manusia itu seutuhnya menjadi bagian dalam persekutuan kita orang Kristen. Selamat menyambut sesama kita, Tuhan berkati. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar untuk menyambut saudara-saudara kami. Di saat kami mengaku diri sebagai orang Kristen dan menjadi satu tubuh denganmu, biarlah kami juga terbuka secara pemikiran kami dan hati kami untuk menerima saudara-saudara kami sebagai manusia yang seutuhnya juga ciptaan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk menyambut sesama kami dengan baik. Dan kami belajar juga untuk mengabaikan diri kami yang punya kecenderungan senang untuk disambut. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami saat ini. Kami bersyukur jikalau pemerintah terus menggalakkan upaya vaksin untuk menekan laju COVID-19. Dan biarlah kami sebagai masyarakat juga tetap disiplin protokol kesehatan yang ada. Jangan sampai kami terlena Tuhan. Kami berdoa jangan sampai terjadi pelonjakan angka COVID-19 Tuhan. Dan segala varian baru yang mungkin mengancam, kami percaya Engkau juga melindungi dan menyertai kami. Bagi kami yang saat ini sedang melaksanakan isolasi mandiri, kami yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 ataupun penyakit yang lain, Bapa, berikanlah pemulihan, kesembuhan melalui pertolongan tenaga medis, obat-obatan, juga setiap fasilitas kesehatan yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan. Setiap kami yang juga bergumul di tengah pekerjaan kami, di tengah ekonomi yang tidak mudah ini, kami yang sedang berjuang Tuhan, kami yang sedang juga mencari pekerjaan. Bapa, kami percaya Engkau menyertai, Engkau yang membukakan pintu-pintu kesempatan yang baru bagi kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami di tengah kejenuhannya belajar secara online. Engkau berikan kekuatan, kami yang mendampingi juga Engkau berikan kesabaran. Kami percaya Tuhan, jikalau laju COVID-19 ini semakin menurun dan sekolah onsite dapat dibuka kembali, Engkau juga menyertai proses dan belajar anak-anak kami kembali ke sekolah, dapat berjumpa, bersosialisasi dengan teman-temannya. Namun jangan biarkan juga Tuhan relasi kami sebagai orang tua dengan anak-anak justru semakin buruk. Dan biarlah kami meningkatkan kembali relasi kami dengan anak-anak kami, karena mereka juga butuh sosial, dan kami yang ada di rumah harus juga memenuhi kebutuhan sosial anak-anak kami. Maka biarlah kami juga menjadi sobat bagi anak-anak kami, menjadi teman yang baik bagi anak-anak kami, dan biarlah relasi secara sosial kami sebagai orang tua dan anak-anak dapat terpenuhi. Kami juga berdoa Tuhan bagi opa dan oma kami, lansia, mereka yang juga merasakan kesepian di tengah COVID-19 ini, tidak bisa kemana-mana. Kami berdoa kiranya kami juga menjadi sahabat bagi orang tua kami, bagi opa dan oma kami. Meskipun dengan keterbatasan dan teknologi yang ada, kiranya itu mampu juga mengobati setiap rasa rindu untuk bertemu dengan teman-teman, dengan sanak keluarga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang merantau di Jakarta ini, kami yang meninggalkan orang tua kami, keluarga kami Tuhan, dan mencari nafkah di kota Jakarta ini. Kami berdoa keluarga kami yang ada di daerah, Tuhan berkati mereka semua di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap aktivitas. Kami yang merindukan luar biasa, biarlah setiap
upaya yang ada Tuhan dapat juga mengobati kerinduan kami terhadap keluarga. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan kami di tengah segala pergumulan pandemi ini. Engkau yang tidak meninggalkan kami ya Bapa. Maka biarlah iman kami juga semakin teguh kepadamu, dan kami juga bertumbuh di dalam-Mu. Dan inilah doa-doa syafaat kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun melalui scan QRIS. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam surga yang kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang kami rasakan setiap saat. Melalui persembahan ini Tuhan, kami ingin mengungkapkan perasaan syukur kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menyucikan persembahan ini dan memberkati majelis yang mengelola persembahan ini agar dapat bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan, ajar kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meski dihina dan
Saat ini saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.